Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isti Safitri, mahasiswa semester 3 Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Pada video kali ini saya akan mereview materi pertemuan ke-14 mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Haja Heni Nurayani SHMH dan asisten dosen Dr. Randy Aredayanti SHMH. Penangguhan dan penghentian daluarsa. Penangguhan daluarsa atau Schorsing van de Vegering atau penghentian untuk sementara waktu tenggang kadaluarsa. Apabila penundaan dicabut, maka tenggang waktu berjalan lagi dan waktu sebelum penundaan tetap dihitung. Pasal 81 KUHP. Penghentian daluarsa atau dibatalkannya tenggang daluarsa yang telah berjalan setelah penghentian, maka dimulailah tenggang daluarsa yang baru. Tindakan penangguhan dan penghentian daluarsa ini terjadi karena adanya perselisihan yang sifatnya bukan hukum pidana, tetapi dapat mempengaruhi putusan hakim pidana. Question prejudicial au judgment atau putusan hakim yang digantungkan pada putusan hakim lain. Misalnya, dalam kasus stelionat atau penggelapan tanah pasal 385 KUHP. Jadi, apabila seseorang mengajukan gugatan pidana di mana dalam kasusnya terdapat kasus perdata, maka hakim pengadilan pidana harus menunda putusannya sebelum dibuktikan kebenarannya dalam perkara perdata. Question prejudicial action atau putusan hakim yang digantungkan pada tindakan atau action, misalnya dalam perzinahan pasal 284 KUHP. Dalam kasus perzinahan, pengaduan menjadi syarat mutlak dalam penuntutan. Jadi, tindak pidana perzinahan dapat dituntut bergantung pada adanya pengaduan. Terhadap kasus ini tidak ada penundaan penuntutan karena penuntutannya tergantung pada pengaduan. Rasionya adalah sebelum ada penundaan penuntutan harus telah dimulai dulu adanya penuntutan. Penyelesaian di luar beracara atau afdoning buiten proses atau afkof, yaitu tebusan. Hal ini hanya berlaku untuk perkara pelanggaran saja, yaitu terhadap perkara-perkara pelanggaran yang diancam denda saja, maksimum denda harus dibayar, diperlukan kuasa dari pejabat yang ditunjuk undang-undang. Afkof ini sifatnya sukarela dan harus inisiatif terdakwa sendiri. Tidak berlaku untuk tersangka yang berumur di bawah 16 tahun atau anak-anak. Selain Afkof, dikenal juga adanya lembaga shiking, yaitu denda damai, yang berlaku terhadap pelanggaran dalam TPE dan TP fiskal. Asas ini merupakan kewenangan JPU dengan dasar asas opportunity atau demi kepentingan umum. Abolisi dan amnesti. Abolisi yaitu meniadakan wewenang dari jaksa untuk menuntut hukuman. Amnesti yaitu wewenang yang lebih luas, yaitu meniadakan wewenang untuk menuntut dan menjalankan eksekusi, baik sebelum ataupun sesudah eksekusi. Perbedaan abolisi dan amnesti. Abolisi hanya menggugurkan penuntutan terhadap mereka yang belum dihukum, sedangkan amnesti menghentikan penuntutan dan menjalankan pidana, atau semua akibat hukum sebelum dan sesudah tuntutan dihapuskan. Dalam memberikan abolisi dan amnesti, Presiden diberi kuasa undang-undang. Artinya, Presiden tidak perlu meminta persetujuan DPR. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.